Pernah nggak sih Mams datang ke dokter kandungan, ketika mau diperiksa dengan USG, Mams tuh bingung mau nanya apa ya? Paling Mams cuma nanya, sehat apa nggak dok? Habis itu pulang ke rumah, aduh kenapa nggak nanya ini ya, kenapa nanya itu ya? Bingung mau nanya apa. Nah, di dalam bowl ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang seputar USG di dalam kehamilan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa sih pentingnya USG kehamilan? Nah, jadi gini, mungkin sebagian daripada Mams akan bingung, kenapa setiap saya ke dokter kandungan selalu dilakukan pemeriksaan USG, ya kan? Bahaya nggak sih tuh USG dilakukan tiap hari? Itu kan jangan-jangan nanti menyakiti si janin dalam rahim. Apakah harus selalu lakukan pemeriksaan USG? Nah, jadi gini, pemeriksaan USG itu untuk dokter kandungan ibarat stetoskop untuk dokter penyakit dalam. USG ini adalah alat yang relatif aman atau bahkan sangat aman untuk kehamilan karena tidak ada sinar X di dalamnya. Jadi dia menggunakan gelombang suara. Gunanya untuk apa? Untuk memantau perkembangan dan pertumbuhan janin. Kira-kira berapa puluh tahun yang lalu ketika USG itu baru mulai muncul, barangkali tahun-tahun di Indonesia ini tahun-tahun 60-an, 70-an ya, masih jarang sekali USG. Orang tuh nggak tahu orang hamil tuh dalam perut kayak gimana. Cuman paling diukur berat badannya, lingkar lengan atas, tinggi perutnya, tinggi fundusnya, tinggi rahimnya. Itu berdasarkan seperti itu. Tapi kita nggak tahu nih kondisi air ketuban, jenis kelamin, ada atau tidaknya kelainan pada saat itu. Tetapi sekarang dengan ada USG, kita bisa melihat itu semua. Pertumbuhan dan perkembangan janin. Dan USG ini relatif aman. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan yang kedua. Kapan dan berapa kali USG kehamilan sebaiknya dilakukan? Nah, ini juga bagus nih. Biasanya tuh orang suka bingung nih. Kapan ya saya ke dokter? Apakah saya nunggu-nunggu dulu saat kehamilan saya makin gede baru saya ke dokter? Atau kapan gitu loh. Jadi intinya gini, ketika Mams di sini sudah hamil, taunya hamil kan biasanya dari test pack yang positif. Tapi sebelum test pack biasanya tuh Mams tuh telat mens, ya kan? Ketika Mams di sini telat mens atau telat haid, dan tentunya Mams pasti akan berpikir jangan-jangan saya hamil. Lakukan yang namanya test pack. Test pack yang dari urin itu lebih gampang. Kalau 2 garis artinya hormon kehamilan meningkat. Saat itulah Mams boleh mengatur waktu ke dokter kandungan. Supaya dokter kandungan bisa memastikan test pack dengan kondisi rahim. Jadi kalau test pack positif, di dalam rahim mestinya sudah terlihat adanya kantong kehamilan. Itu biasanya ada bulatan warna hitam di dalam rahim. Jadi untuk memastikan kehamilan ini normal, letaknya normal. Karena kehamilan itu ada 2. Ada di dalam rahim, intrauterin nama lainnya, ada di luar rahim atau ekstrauterin yang bisa kita kenal dengan kehamilan ektopik. Dan itu berbahaya. Jadi ketika Mams sudah telat mens, test pack positif di rumah, habis itu boleh langsung ke dokter kandungan untuk dipastikan dengan USG. Nah, USG apa yang dilakukan? Biasanya di trimester pertama, lebih baik kita melakukan USG transvaginal. Atau orang awam suka bilang USG dalam, karena masuk ke dalam rongga vagina. Kenapa pakai USG itu? Kan nggak nyaman. Iya, betul memang tidak nyaman. Tetapi ini lebih jelas. Nah, kita bisa melihat kantong kehamilan, kita bisa melihat janin lebih awal daripada USG dari perut. Karena kalau USG transvaginal itu biasanya kehamilan kurang lebih 6 minggu atau 1,5 bulan, kita udah bisa lihat janinnya. Sedangkan kadang-kadang dari USG perut harus di usia kehamilan yang sedikit lebih besar. Ini semua juga tergantung dari jenis dan kualitas USG. Karena USG itu ibarat kayak kamera lah. Ada yang low end, ada yang mid, ada yang high end. Jadi semakin canggih USG-nya, gambarnya pun semakin jelas. Dan USG transvaginal ini aman kok, nggak usah takut. Memang tidak nyaman karena risih. Tetapi mestinya pemeriksaan itu 1, tidak sakit. 2, tidak membahayakan si janin yang di dalam kandungan. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. USG apa yang paling direkomendasikan? Nah, mungkin Mams pernah mendengar ada istilah USG 2 dimensi, USG 3 dimensi, atau bahkan 4 dimensi. Apa sih beda-bedanya itu? USG 2 dimensi adalah USG ya, kita cuma melihat 2 dimensi ya. Jadi dimensi X dan Y.
tidak ada sudut kedalamannya. Sedangkan 3 dimensi itu ada X, Y, Z. Jadi kita bisa ngelihat ada sudut kedalaman gitu loh. Jadi lebih real kalau 3 dimensi itu. Nah, 4 dimensi adalah 3 dimensi yang bergerak. Jadi biasanya itu USG rutin dilakukan USG 2 dimensi. Untuk kita men-screening melakukan USG detail atau ada istilahnya sekarang USG feto-maternal, itu biasanya menggunakan USG 3 dimensi atau 4 dimensi karena dapat melihat gambar yang lebih jelas. Nah, kapan itu bisa dilakukan? Biasanya USG 3 dimensi atau 4 dimensi ini dilakukan ketika kehamilan sudah cukup besar, biasanya sekitar kurang 24 sampai 28 minggu, 6 bulan sampai 7 bulan. Itu saat-saat paling ideal tuh moms kalau mau melakukan screening USG detail seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa saja hal penting yang harus ditanyakan saat USG? Nah, ini bagus banget. Kenapa? Karena biasanya banyak moms yang bingung. Saya mau nanya apa ya? Biasanya standar-standar. Nanyanya, sehat gak dok? Ya kan? Secara garis besar tentunya. Terus kedua, jenis kelaminnya apa dok? Cowok atau cewek? Biasanya cuma itu doang. Padahal USG dapat melihat jauh lebih banyak daripada 2 pertanyaan itu. Nah, saya memudahkan moms ya. Biasanya kita membagi dalam USG di hamil muda dan sudah di hamil trimester 2 dan 3. Di hamil muda yang moms harus tanya, dok, apakah kehamilan saya sudah terlihat di dalam rahim atau belum? Itu paling penting. Nah, biasanya kalau sudah dalam rahim, sudah ada denyut jantungnya belum dok? Nah, biasanya kalau dokternya cukup komunikatif, moms gak usah nanya, dia udah ngomong tuh. Udah ngomong sendiri, udah otomatis. Wah, ini udah terlihat nih moms, ada denyut jantungnya nih, janinnya di dalam rahim sehat, ukurannya segini, itu setara dengan kehamilan sekian minggu. Tetapi kan ada juga dokter yang mungkin dia capek, atau mungkin juga tipikal orangnya tuh kurang bawel gitu ya. Nah, minimal moms sudah tahu. Di trimester pertama, dok, kehamilan saya udah terlihat belum dok di dalam kandungan? Sudah ada belum janinnya dok? Kan biasa juga kehamilan itu baru kantongnya doang kan, di dalam kantong kemudian ada janin. Biasanya kalau ada janin harus ada denyut jantung janin. Nah, mungkin boleh lagi pertanyaan tambahan lah. Dok, aman kan dok? Tidak ada perdarahan di dalam rahim kan? Nah, nanti kan kadang-kadang dokternya pikir, jangan-jangan ini pasien saya dokter juga nih, kok banyak tahu? Ternyata karena nonton Teman Bumil. Nah, itulah pentingnya. Nah, kedua, untuk kehamilan-kehamilan di trimester kedua atau ketiga, atau kehamilan-kehamilan sudah lebih lanjut, itu biasanya sudah lebih kompleks. Biasanya dokter akan mengukur ukuran kepala, ukuran perut, ukuran kaki. Karena sejatinya janin itu sama dengan kita nih, orang dewasa gitu ya, atau anak kecil. Harus proporsional. Jadi kan aneh tuh kalau kita lihat ada orang kepalanya gede banget, kakinya pendek. Nggak wajar kan? Atau perutnya buncit banget, kepalanya kecil. Itu nggak wajar. Janin pun demikian. Di dalam rahim itu harus ada proporsi antara kepala, badan, dan kaki. Memang biasanya kepala itu sedikit lebih besar. Tetapi dia akan makin menyesuaikan seiring dengan bertambahnya kehamilan. Jadi kalau di kehamilan lanjut, yang moms biasanya tanyakan, ukuran janinnya dok, kepala badan kakinya sesuai nggak dok? Nah itu dia, denyut jantungnya dok, normal nggak dok? Normal. Terus kemudian ketiga, letak plasentanya dok, nggak nutupin jalan lahir kan dok, nggak dibawa kan? Nah itu juga ditanyakan. Dan terakhir air ketuban dok, cukup nggak dok? Kalau umpamanya kurang saya harus gimana dok? Banyak minum, makan apa gitu loh. Dan terakhir baru tanya, jenis kelaminnya udah kelihatan belum dok? Karena jenis kelamin itu moms, itu udah nggak bisa diapa-apain. Udah ada dari awal. Tinggal kita yang sudah lihat atau belum. Yang penting itu mengetahui kondisi-kondisi tadi. Cuman kan banyak moms yang kadang-kadang mau tahu jenis kelaminnya duluan. Dia nggak tahu, ternyata air ketubannya kurang. Jadi yang harus ditanyakan justru yang penting-penting dulu. Jenis kelamin mah di belakangan aja. Kadang-kadang terlihat, kadang-kadang nggak terlihat. Oke moms, kita sudah di pertanyaan terakhir nih. Seputar USG di dalam pemeriksaan kehamilan. Apa yang tidak bisa dilihat USG kehamilan? Jadi gini. Pemeriksaan USG itu bahasa Inggrisnya dibilang imaging. Imaging bahasa Indonesia itu pencitraan. Pencitraan itu belum tentu yang kita lihat itu adanya. Sebagai gampangnya kalau kita nih di sosmed ya, kita pencitraan nih. Pencitraan suka menabung, ya kan? Belum tentu dalam kehidupan nyata kita suka nabung. Kan namanya juga pencitraan. Bisa juga benar. Nah, prinsip ini juga berlaku dalam kehamilan. Jadi USG atau pencitraan atau imaging yang kita lihat di dalam perut, di dalam rahim, itu kurang lebih. Nah memang dengan semakin majunya teknologi alat USG dan segala macam,
biasanya itu kita sudah semakin kecil kemungkinan melesetnya. Cuman memang tidak semua bisa dilihat, tetap masih ada yang dirahasiakan. Kelainan atau cacat pada janin itu ada dua. Ada yang bersifat mayor, ada yang bersifat minor. Kalau mayor itu yang berkaitan sama kelangsungan hidupnya. Jadi kalau itu terjadi, biasanya pada saat bayi lahir, dia nggak akan kuat bertahan. Contoh salah satu kelainan mayor, aencefal atau tidak ada tulang kepala. Begitu lahir, biasanya tidak akan bertahan lama, bayi tersebut akan meninggal dunia. Tetapi kelainan minor itu tidak akan mempengaruhi hidupnya. Apa sih kelainan minor? Contohnya, mohon maaf, bibir sumbing. Atau jumlah jari, polidaktili, jarinya nggak 5, tapi ada jari tambahan. Nah, tidak semua kelainan minor ini terlihat. Mungkin kalau sumbing pas terlihat boleh, tetapi jari belum tentu terlihat. Apalagi kalau bayinya menggenggam seperti ini, atau menutup, tidak ngebuka, itu kita nggak bisa lihat. Makanya, biasanya pada saat selesai pemeriksaan 4 dimensi, di lembar pemeriksaan itu, di lembar hasil itu, suka dicantumkan tidak tampak kelainan yang bersifat minor. Karena kelainan-kelainan minor ini ada yang bisa dilihat dan ada yang tidak bisa dilihat. Jadi prinsipnya adalah pemeriksaan USG adalah pemeriksaan pencitraan. Memang semakin maju, semakin canggih USG-nya semakin jelas, tetapi tidak semua dokter bisa lihat. Itulah pentingnya moms tetap harus berdoa.